semuanya, semoga acara kita diberikan kelancaran dan yang paling penting berdampak. Ya, kenapa? Karena bullying ini membutuhkan campur tangan dari semua pihak, orang tua, pendidik, anaknya itu sendiri, dan bahkan saksi. Ayah dan Bunda, izinkan saya berbagi kepada ayah dan bunda semua tentang pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi dalam konteks bullying pada level orang tua dan guru. Saya mau sapa-sapa dulu nih ya. Tadi qadarullah waktu Mr. Adin sedang sambutan, saya keluar masuk kayak ingus. Jadi saya tidak mendengarkan dengan baik. Saya cek dulu nih yang hadir. Ada Mr. Adin ya, ada Mr. Adin, Dirpen apa namanya, Direktur Pendidikan Betul, Bun. SD Mentari ya. Kemudian ada Mr. Aminuddin, Kepala Sekolah SMP Islam Mentari, betul? Betul, siap Bu. Iya. Selamat pagi semuanya, Mr. Eko, Miss Hawa, Ayah Bunda. Pagi juga, Bunda. Iya, Masya Allah ya. Saya senang sekali karena ternyata banyak yang mau join tapi susah katanya. Artinya itu rebutan untuk join. Berarti apa, antusias dari orang tua itu luar biasa ya pada hari ini. Oke. Apa ya? Tadi kan Mr. Eko sudah sampaikan ya. Apa namanya? Data-data bully. Sebetulnya saya juga mau menyampaikan data bully yang tadi, tapi Mr. Eko sudah. Gini, kita kenalan dulu deh gimana? Setuju ya? Setuju, Bu. Iya. Saya adalah seorang mental health promoter. Jadi pada sesi kita hari ini ya, selamat datang dalam webinar Bullying Prevention Strategies. Oke. Bagi saya, bully ini adalah termasuk bagian dari pengasuhan. Maka semua kita ya, pendidik atau orang tua, ya karena orang tua juga pendidik by the way ya, wajib hukumnya untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan bullying. Karena jangan sampai anak kita menjadi korban atau malah menjadi pelaku bullying. Jadi mudah-mudahan pada sesi kita hari ini ya akan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Saya mau share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Miss Hawa? Sudah, Bunda, tapi masih loading gitu, Bu. Udah, alhamdulillah. Oke. Sebentar. Sudah muncul, Miss Hawa? Sudah, Bunda. Sudah. Sudah. Okay. Baik. Ya. Jadi saya Rizka Janurika, panggilan saya dari kecil Cika. Boleh dipanggil Rizka, boleh dipanggil Cika, atau kalau di sekolah saya biasanya dipanggil Bunda Areta di kelas atas atau Bunda Fritzi, ya. Boleh dilihat ya, saya adalah mental health counselor dan problem solving, premarital counseling, marital counseling, dan lain-lain. Silahkan dibaca. Oke. Saya mau kasih apresiasi dulu untuk Miss Hawa nih ya.
Boleh diangkat jempolnya, semua bunda-bunda. Dikasih reaction dong untuk Miss Hawa. Karena Miss Hawa ini udah dari pagi ya, semangat, kasihan banget. Ada yang mengucap salam, Terima tidak kasih dijawab gitu, karena Bunda di Husna. mute gitu kan. Terima kasih Miss Hawa sudah membersamai kami. Sama-sama Semoga Allah Bunda. membalas kebaikan Miss Hawa. Amin Bunda. Oke. Iya. Nah, jadi agenda kita pada hari ini adalah ya, kita akan membahas definisi bullying. Sebelum kita mencari mengintervensi, mencegah gitu ya. Karena kan ini kita butuh pijakan juga untuk anak-anak, sehingga kita harus paham dulu gitu. Bully itu apa sih gitu ya? Jenis-jenis bully itu bagaimana gitu ya? Dan sebenarnya karakteristiknya seperti apa gitu ya? Jadi hari ini kita akan membahas definisi, karakter dan jenis perilaku bully, faktor penyebab dan dampak terjadinya bully, dan pencegahan serta penyelesaian. Oke. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mengenal dan memahami lebih jauh makna dan definisi bully. Jadi biar enggak sedikit-sedikit bilangnya bully gitu ya. Atau mungkin ada yang dibully tapi itu mah cuma bercanda gitu. Itu mah cuma bercanda, Bun gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap bully. Kesadarannya bagaimana gitu ya? Yang tadi saya bilang, kadang orang tua itu merasa itu bercanda, atau mungkin Miss-nya merasa bercanda gitu ya, merasa itu bercanda, padahal sebetulnya itu bully. Atau mungkin ada yang merasa itu bully, padahal sebetulnya bukan bully gitu, tapi ketidaksengajaan atau ketidaksengajaan atau malah agresivitas ya, karena agresif dengan bullying itu berbeda. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian dengan cara yang baik dan benar gitu. Jadi ketika bully itu terjadi gitu ya, kita tidak terburu-buru, ayo harus begini, harus begini, harus begini. Tidak seperti itu gitu. Tapi kita harus menganalisis dulu gitu ya. Melihat dulu klarifikasi dari anak-anak gitu. Apakah anak-anak itu jujur atau tidak gitu ya. Kemudian barulah kita lakukan intervensi. Intervensinya apa? Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Untuk informasi ayah dan bunda, supaya waktunya tidak terlalu molor ya. Sesi tanya jawab boleh langsung raise hand nanti di akhir materi, atau supaya tidak lupa nih, kadang kan suka ada yang lupa ya gitu. Oh iya, tadi kan padahal mau nanya gitu, tapi lupa, jadi boleh di kolom chat saja langsung ya, dengan format pertanyaan, usia anak, underscore jenis kelamin, underscore jumlah anak, underscore pertanyaan. Karena kenapa formatnya begini? Karena saya harus menganalisa dulu ya perilaku anaknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari usia, jenis kelamin, jumlah anak gitu ya, itu juga akan mempengaruhi. Oke. Nah, yang ini ya, kalau kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah binatang buruan. Jadi tulisan itu adalah talinya gitu ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, ikatlah dengan menulis gitu. Karena ketika kita berburu gitu ya, kita tidak mungkin kan buruannya dilepas begitu saja, tapi kita harus menali binatang buruan kita dengan tali yang sangat kencang gitu. Oke. Nah, kenapa sih bully gitu ya? Ada yang mau jawab di kolom chat, kenapa sih bully ini ya? Kenapa bully ini menjadi penting untuk dibahas? Ada yang mau jawab, kenapa bully ini menjadi penting untuk dibahas? Halo?
Silakan Bunda, open Halo. mic bagi yang ingin bertanya atau menjawab. Silakan. Boleh di chat, gak apa-apa, Mister. Oke, siap. Oke, kita buat sesi ini interaktif ya Bunda, supaya lebih melekat ke dalam ingatan. Ya, karena bully sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ini Bunda Marina. Kemudian mencegah akibat dari bullying. Nih, Bunda Hafiz, betul. Apalagi? Melindungi perkembangan mental anak. Iya, betul banget. Betul banget. Karena sangat berpengaruh pada mental anak. Iya, betul. Oke. Jadi, ya, kenapa sih harus bully? Kenapa? Karena mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mr. Eko, ya, bahwa Indonesia itu menempati peringkat kelima dari 78 negara ODEC, ya. ODEC itu apa namanya? Kalau kita tuh seperti organisasi untuk perkembangan ekonomi gitulah ya, gitu ya. Kita bisa lihat Indonesia itu menempati peringkat kelima sebesar 41,1%, ya. Nah, kemudian ini Federasi Serikat Guru Indonesia juga melakukan riset yang sama di lingkungan sekolah. Maaf ini apa namanya? Saya nggak tulis detailnya ya. Saya jelaskan aja biar nggak terlalu penuh slide-nya. Oke. Jadi SD dan SMP menempati peringkat tertinggi dari kasus bully. Gitu. Di sini tuh 25% dari jumlah total korban, dari jumlah total 16 kasus perundungan periode Januari sampai Agustus, ya. Kemudian jumlah total korban sebanyak 43 orang, ya, 41 peserta didik dan 2 guru, kemudian sebanyak 87 orang. Itu tuh terdiri dari 80 peserta didik, 5 guru, 1 orang, dan 1 kepala madrasah. Nah, ini ya. Jadi, teori kita pada hari ini saya ambil dari Dan Olweus, PhD, ya. Beliau ini adalah seorang profesor psikologi yang mempelopori gitu ya. Yang mempelopori teori bullying. Dan beliau juga yang melakukan satu-satunya ilmuwan yang melakukan studi ilmiah pertama mengenai masalah intimidasi di dunia. Gitu. Dari data yang tadi, ya, bisa kita tahu segitu banyaknya kasus itu yang terlihat, yang di-up. Bagaimana yang tidak? Bagaimana yang tidak menyadari bahwa itu kasus bully, ya? Bagaimana yang menganggap itu hanya bercanda gitu ya. Dan bully ini memang sudah ada sejak lama dan menjadi perhatian oleh tokoh ilmuwan psikolog karena bully ini memang sangat merusak gitu ya. Jadi asalnya ini si Dan Olweus ini, saya mau cerita sedikit. Dan Olweus ini asalnya dari Swedia ya. Di Swedia itu bully itu istilahnya adalah mobbing ya, mobbing. Dan di Finlandia itu istilahnya mobbing, kemudian sudah diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi mobbing, yang artinya ya sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan kerusakan dan sangat marah gitu ya terhadap orang-orang yang tertindas. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kan halo? Ya? Saya ada suaranya kan, Mister? Ada Bunda, Miss? ada Bun. Ada. Oke. Merasa sendiri karena gak ada suaranya gitu. Ya. Ada. Jadi mob ini sudah diserap juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Mob ini artinya ya. Mob ini artinya adalah seseorang yang melakukan kerusakan. Jadi
betapa pentingnya gitu ya bully ini untuk diketahui oleh semua orang karena memang merusak gitu, merusak mental, fisik gitu ya. Oke, next. Bully. Tadi itu saya sudah lihat ya, apa namanya? Apa hasil pretest dari Bunda semuanya ya. Di sini ada ayah juga nggak ya? Hasil pretest dari 50 karena jawabannya apa namanya? Tulisan ya. Jadi dari 56 peserta sebanyak 40 peserta itu sudah tahu ternyata bully itu apa ya. Jadi bully ini memang ada ciri khasnya, ada kriterianya. Jadi tidak bisa semua dikatakan sebagai perilaku bullying. Nah, saya mau tanya lagi nih sama bunda-bunda semuanya. Jadi bully itu apa sih, Bun? Coba silahkan di chat. Di kolom chat silahkan. Jadi bully itu apa sih? Apa saja yang termasuk kriteria bully? Menindas, mengintimidasi, betul. Lalu tindakan tidak menyenangkan, iya. Apa ini? Perilaku yang menyakiti dari verbal ataupun non-verbal seperti fisik, iya betul. Iya, betul sekali. Menghina, mencemooh, melukai, merendahkan. Nah, jangan lupa, bully ini adalah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi, bully ini adalah perilaku negatif yang sengaja dilakukan terus-menerus atau berulang kali hingga membuat seseorang tidak nyaman bahkan sampai cedera, terluka, baik fisik maupun psikologis. Bully juga ada satu kesenjangan ya, ketidakseimbangan antara pembuli dan orang yang dibully gitu. Jadi ketidakseimbangannya itu entah itu dia lebih tinggi atau lebih pendek, lebih gemuk, lebih besar atau lebih kecil gitu, lebih kaya atau yang biasa-biasa aja. Jadi bully ini biasanya ada ketidakseimbangan antara kekuatan itu gitu. Kemudian karakteristiknya yaitu terjadi berulang-ulang, terjadi secara berulang-ulang ya, terjadi secara berulang-ulang. Kemudian dan ciri khas yang paling ketara itu ya itu adanya ketidakseimbangan antara pembuli dan yang dibully gitu ya. Oke. Nah, ini mencibir, meledek, mempermalukan di depan umum, menjuluki, mengancam, menyoraki, mengucilkan, catcalling. Catcalling itu ini sebetulnya masuknya ke pelecehan seksual, tapi pelecehan seksual itu masuknya ke bully verbal ataupun fisik. Biasanya bisa masuk ke situ gitu ya. Catcalling itu kayak menggoda gitu. Hei cantik misalnya gitu ya. Seperti itu. Nih, jenis perilaku bully. Bully itu ada yang langsung menyerang fisik, ada yang menyerang verbal, mental, cyberbullying, dan yang terakhir ini saya mencantumkan pelecehan seksual. Tapi lagi pelecehan seksual itu biasanya masuk juga ke bully fisik atau verbal ataupun mental karena pelecehan seksual itu ketiga aspek ini diserang gitu ya. Ketiga aspek fisik, verbal, mental itu diserang. Gitu ya. Nah, untuk bully fisik itu yang tadi ya, menendang ya, memukul, melakukan kekerasan terhadap tubuh, pokoknya dilakukan secara terus-menerus ya, dan melakukan kerusakan kepada tubuh yang dibully gitu. Jadi pasti bekasnya akan akan kelihatan kalau di fisik gitu ya. Tapi
ya. Bully juga meskipun meskipun yang dibully fisik, tapi mental juga tetap kena gitu. Jadi apa namanya? Ini tuh keempat jenis perilaku bully ini tuh bersinergi gitu, tetap aja gitu, tetap ujung-ujungnya yang kenanya juga mental-mental juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian bully verbal. Nih, siapa yang suka menggosip? Ayo, ngaku. Ini maksudnya menggosip ini ya, menyebar gosip yang tidak benar ya. Kalau menyebar gosip yang benar itu namanya apa ya, Bun? Gibah ya itu namanya. Oke. Intermezzo ya, Bun, supaya nggak tegang. Ya. Kemudian menggoda ya. Menggoda itu bisa masuk ke apa namanya? ke pelecehan seksual tadi ya. Bisa juga masuk ke bullying verbal. Oke, kemudian memanggil dengan julukan ya, si bodoh, si pincang, si apa lagi? Si apa? Si oon misalnya, iya gitu, si lemot, betul. Itu termasuk ya, sudahlah itu membuli ya, itu juga membuat label yang negatif terhadap orang yang dibully gitu ya. Jadi benar-benar mentalnya itu kena banget gitu ya. Itu tuh menjadi kayak orang yang dibully itu akan merasa, oh iya ya, oh iya, oh mungkin iya saya bodoh, oh mungkin iya saya ini bla 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 gitu ya. Jadi hati-hati nih ya, meskipun bercanda gitu ya. Nah ini again, bercanda gitu ya, bercanda. Bercanda dengan bully itu adalah suatu hal yang jauh berbeda gitu ya. Bercanda dengan bully adalah suatu hal yang jauh berbeda. Kenapa? Ada yang tahu? Apa bedanya bercanda dengan bully? Iya benar, si cengeng juga, si pesek, oh itu benar banget itu, fisik banget yang kena. Bercanda bikin terhibur, iya betul. Kalau bully terhibur nggak ya? Bercanda orangnya sama-sama senang, betul ya. Jadi bercanda itu adalah kegiatan ya, kegiatan yang melibatkan dua belah pihak yang sama-sama merasa senang ketika hal itu dilakukan. Sementara bully itu udah jelas gitu ya, boro-boro seneng, yang ada orangnya merasa jadi semakin rendah diri gitu ya, terus mereka juga jadi rusak lah mentalnya gitu ya. Kemudian bully mental nih, ada yang pernah dengar nggak bully mental seperti apa? Apa saja yang disebut bully mental? Ada yang tahu bully mental seperti apa? Merendahkan prestasi anak. Oke. Oh, itu masuknya bully verbal. Jadi bully mental itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Yang langsung itu biasanya memandang sinis. Suka lihat kan sinetron? Biasanya gimana sih itu? Ada yang tahu nggak nih Lely Sagita tuh ya? Biasanya memandang sinis tuh kayak bibirnya dipenyon-penyonin gitu ya, matanya di melotot-melototin gitu kan, terus kepalanya begitulah, menyebalkan banget lah kalau lihat gitu kan ya. Kemudian menjulurkan lidah atau bahasa Sundanya sneered ya, menjulurkan lidah kayak gitu ya, suka gitu kan anak-anak ya. Kita melihatnya itu biasa atau enggak anak-anak melakukan itu ya? Kita melihatnya biasa kan ya, kita melihatnya itu adalah sebuah candaan gitu. Gitu. Padahal ya belum tentu orang yang yang dijulurkan lidahnya itu kan suka gitu. Meskipun si anak ini orang cuman bercanda kok gitu kan ya. Jadi ini harus hati-hati nih orang tua gitu ya. Ini harus benar-benar tahu, sekarang itu sudah banyak informasi di internet, buku juga banyak, apa saja sih jenis perilaku bully. Supaya apa? Supaya kita bisa sampaikan juga ke anak-anak bahwa
ini nih perilaku bully itu ini gitu. Jadi kamu nggak boleh melakukan ini sama teman-teman kamu gitu ya, atau sama siapapun yang apa namanya yang dekat sama kamu misalnya gitu kan ya. Oke. Dan bully tidak langsung, bully mental tidak langsung itu bentuknya seperti suka lihat nggak sih? Ada yang pernah nonton nggak film series Rea apa ya judulnya Rea gitu deh pokoknya. My nerd girl gitu. Jadi di situ tuh si peran utamanya itu dikucilkan. Nah ini bully mental yang tidak langsung itu mengucilkan orang yang dibully gitu ya, dikucilkan. Jadi dibiarin gitu, dijauhin. Kemudian memanipulasi persahabatan. Memanipulasi persahabatan tuh kayak misalkan kita temenan tapi cuman manfaatin doang gitu ya. Manfaatin misalnya, teman gue pintar gitu. Gue harus pura-pura temenan deh sama dia gitu. Meskipun aku nggak suka gitu ya. Seperti itu. Kemudian melakukan teror ya. Ini bully mental secara tidak langsung melakukan teror. Teror itu kan anonim ya, tidak ada nama, tanpa nama gitu. Jadi melakukan teror kepada misalnya sebenarnya sekarang udah nggak musim ya, sekarang tuh musimnya udah digital ya. Tapi kalau zaman dulu itu kan suka ada surat ancaman gitu ya, surat kaleng gitu kan. Nah, itu termasuk bully mental secara tidak langsung ya. Kemudian kalau cyberbullying udah pada tahu lah ya gitu kan, kita netizen Indonesia gitu bagaimana ya mereka membuli para selebgram, influencer gitu ya, tanpa memikirkan apa nanti gitu. Mereka merasa punya kekuatan. Nah ini ketidakseimbangan kekuatan. Mereka merasa punya kekuatan karena mereka merasa anonim gitu. Padahal sebetulnya kan bisa dilacak ya. Udah banyak gitu kan kasusnya yang terlacak gitu ya. Kemudian dipanggil ke kantor polisi gitu. Seperti itu. Oke. Ada 3 karakter bully ya. Yang pertama the bullies, yang kedua victims, yang ketiga bystander. The bullies ini adalah pelaku ya. Biasanya karakteristik pelaku bully ini kenapa dia membuli sih gitu ya? Kenapa dia membuli? Dia itu merasa terancam sebenarnya. Jadi dia melihat orang lain itu ancaman buat dia gitu ya. Kenapa ancaman gitu? Karena itu tadi dia merasa superior. Dia merasa lebih dari temannya, sehingga ketika melihat temannya mungkin lebih oke daripada dia merasa, wah nggak bisa nih, gitu ya. Harus gue yang paling, gitu. Kemudian victims. Victims itu adalah sebutan untuk korban bully. Korban bully ini biasanya karakteristiknya sebagai alien. Alien di kelompok orang-orang pembuli ini. Alien itu dalam arti dia beda sendiri. Dia kutu buku. Misalnya ya, dia kutu buku. Terus dia pendiam gitu kan. Kemudian dia yang paling baik sendiri gitu misalnya. Dia yang paling alim sendiri. Dibilang ini itu mau gitu kan. Kemudian bystander. Bystander ini adalah saksi. Kebanyakan bully terjadi karena saksi yang di sekitarnya itu tidak peduli gitu. Pertama tidak peduli, yang kedua tidak tahu harus ngapain gitu ya. Yang ketiga bisa jadi si saksi ini juga subjektif. Subjektifnya karena melihat si pembuli ini lebih superior gitu. Jadi dia merasa itu normal aja karena dia superior. Bisa aja seperti itu gitu ya. Nah, faktor penyebab seorang melakukan bullying tadi kan sudah disebutkan ya. Si pembuli ini merasa dia terancam gitu ya. Dia merasa kan dia yang paling superior. Dia merasa terancam, takut ada yang menyaingi dia gitu ya. Ini masuknya ke faktor individu. Karakteristik anak itu tersendiri gitu ya. Si pembuli ini karakternya biasanya lebih percaya diri gitu ya. Nah, tapi ada lagi nih. Selain lebih percaya diri, dia itu mungkin saja
pernah jadi korban bully juga gitu. Sehingga dia akan membalas sama orang yang lebih lemah daripada dia gitu. Itu sama nggak sih sama kelakuan emak-emak nih yang suka marahin anaknya? Sama nggak ya kira-kira? Silahkan dijawab di kolom chat. Sama nggak ya kira-kira? Bukan aku katanya. Oke. Enggak sih, itu beda ya. Itu mah intermezzo aja. Oke. Kemudian faktor individu ini bukan, saya kan tidak hanya membalas si pembuli, tapi saya juga akan balas korbannya ya, bahas korbannya. Jadi si pembuli ini dia kan lebih tinggi rasa percaya dirinya, dia lebih merasa superior, dan bisa jadi dia juga pernah jadi korban bully. Kemudian untuk korbannya itu biasanya dia itu tipe-tipe yang rendah diri, introvert ya, tidak percaya diri, self esteem-nya rendah gitu ya. Pokoknya dia tuh udah sebelum dibully mentalnya tuh sebenarnya udah drop juga gitu, sehingga dia akan jadi korban bully gitu. Kemudian faktor bystander tadi, saksi ya, saksi. Jadi saksi juga harus diberikan edukasi bahwa bagaimana nih kalau kamu melihat teman kamu dibully gitu. Bagaimana kalau kamu melihat teman kamu dibulinya parah gitu kan. Kebanyakan mungkin saksi melihat kalau yang dibulinya parah, dia takut juga gitu, mau bantu juga takut gitu. Jadi ya itu di tiga karakter itu kita memang harus benar-benar pijakannya beda-beda gitu nih. Untuk yang bully pijakannya apa, untuk yang untuk yang korban bully bagaimana gitu ya. Oke, nanti itu dibahas di slide selanjutnya. Kemudian faktor keluarga gitu ya. Kenapa sih? Emang ada apa gitu? Ada apa sih pembuli di keluarganya gitu ya? Ternyata menurut penelitian ya, orang yang suka membuli itu di keluarganya itu tidak diperhatikan. Kurang perhatian dari orang tua, kurang komunikasi, sehingga dia mencari perhatian di luar ya, di sekolah dengan teman-temannya. Kenapa dia nyari yang lebih lemah? Karena dia mau diperhatiin gitu. Ya nggak mungkin lah dia nyari korban yang lebih superior dari dia, kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian untuk yang korban bulinya juga, faktor keluarga itu mempengaruhi juga ya. Ini sebenarnya sama ya. Faktor dari keluarga itu sama banget gitu ya. Karena sama-sama kurang komunikasi, sama-sama kurang perhatian ya. Kemudian untuk si korban bulinya ini kurang mungkin sering di label yang tidak yang di label negatif, sehingga si korban ini merasa rendah diri gitu. Dan untuk si pembuli ini juga mungkin kurang diberikan pijakan yang positif bagaimana cara berteman gitu ya. Kemudian faktor teman sebaya. Faktor teman sebaya ini pengaruh yang sangat kuat ya. Pengaruhnya sangat kuat gitu. Sebab apapun pengasuhan gitu ya. Kalau teman sebayanya lebih kuat gitu, udah bubar jalan gitu. Sehingga kita memang harus memberikan pagar sama anak-anak itu. Teman yang bagaimana yang harus dijadikan teman. Oke. Kemudian selanjutnya faktor sekolah nih. Biasanya ya, bully itu terjadi di sekolah yang tidak punya pijakan sama sekali. Ya, tidak punya pijakan sama sekali, kemudian neglecting sama anak-anaknya. Misalnya neglecting itu apa ya? Pembiaran gitu ya, pembiaran. Jadi anak begini dibiarin gitu, atau ya udahlah lagi masanya gitu. Ada kan sekolah yang seperti itu ya. Nah, dampaknya ini tadi yang tadi disebutin sama bunda-bunda ya di form
pretest itu udah bener banget ya kenanya, fisik, mental, emosional, gangguan belajar, bahkan sampai suicide atau bunuh diri ya. Ini kemarin ada kejadiannya ya, katanya bunuh diri karena sering dibully. Itu anak SD loh, gitu ya. Bagaimana bangsa ini mau maju ya kalau bulinya ini masih masih merebak begini gitu. Oh ya, saya lupa. Faktor media sosial terhadap bully ini juga sangat besar ya, karena kan sekarang anak-anak bisa mengakses apapun dalam satu genggaman ya, gitu, dalam satu waktu gitu kan, bisa dengan mudah melihat konten di YouTube misalnya gitu. Atau mungkin sinetron sekarang itu mengerikan banget ya. Banyak mencontohkan hal-hal yang bisa yang negatif gitu. Oke, kita bicara pencegahan ya, pencegahan, intervensi dan rehabilitasi. Seperti yang tadi saya sudah bilang, tidak bisa begitu saja gitu ya, tidak bisa tiba-tiba diintervensi. Misalkan gini, ada kejadian bully nih di sekolah gitu, tiba-tiba anaknya dihukum gitu, dikasih konsekuensi gitu ya, diskors, tapi ternyata sekolahnya itu belum punya aturan gitu. Itu tidak fair ya. Betul, bully itu memang harus segera ditangani gitu. Tapi kita harus ada strateginya gitu ya, ada strateginya. Bagaimana strateginya gitu ya? Ketika bully sudah terjadi di sekolah, oke, selesaikan kasus bully yang sudah terjadi. Kemudian rancang nih dengan guru gitu ya, guru dan orang tua itu harus benar-benar menjadi partner yang klik gitu ya, yang intens gitu. Kenapa? Karena ya kita kan mengasuh bersama-sama ibaratnya ya, guru dan orang tua itu sama, harus saling gitu ya. Jadi nggak bisa ya udah Miss sama Miss aja deh gitu. Saya mah udah terima beres nyampe di rumah, ya udah gitu. Ya nggak bisa gitu kan, namanya juga ngasuh anak gitu, susah, emang ribet gitu. Jangan mau enak sendiri gitu kan. Nah, oke, lanjut ya. Oke. Pencegahannya adalah kenali dan peduli ya. Kenali dan peduli. Kenali dulu bully ini apa, jenis-jenisnya apa gitu ya. Kemudian peduli itu maksudnya ya kita aware, kita cari ilmunya, cari tahu gitu ya, cari tahu bagaimana nih pencegahan bully, apa saja yang harus ditanamkan ke anak-anak gitu ya. Kemudian kasih pijakan, anaknya kasih pijakan dan aturan gitu. Apa saja pijakannya itu dikembalikan ke orang tua masing-masing. Bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan kepada anak apa yang boleh dan tidak gitu ya. Kemudian buat aturannya gitu. Jadi ketika pijakan itu ada, aturannya juga sudah ada gitu. Jadi jangan sampai yang seperti tadi saya bilang gitu. Ketika sudah ada kasus secara logika, anak pasti sudah tahu aturan itu. Jadi, kalau saya di rumah, pijakannya itu cara berteman gini. Karena ya orang yang membuli itu sebetulnya niatnya tuh kadang-kadang ya, anaknya tuh cuma pengen temenan sama anak kita kok gitu. Kebanyakan sih begitu ya. Yang saya alami tuh begitu. Cuman pengen main sama kita, cuma dia tuh nggak tahu caranya bagaimana sih gitu. Sehingga dia membuat perilaku-perilaku yang memancing reaksi si anak yang dibully ini gitu. Jadi kalau saya di rumah gitu, pijakannya tuh gini, kamu kalau mau berteman bilang, kalau mau main itu bilang gitu ya. Boleh nggak main? Yuk main yuk sama aku gitu. Mau main apa nih gitu ya. Sepakati mainnya main apa gitu.
Kemudian untuk yang calon korban nih, kan udah tahu nih karakteristiknya tadi yang calon korban ini orang yang rendah diri gitu ya, yang self esteem-nya rendah, kurang percaya diri gitu kan. Nah, ini dia harus dikasih tahu juga bagaimana kalau ada yang membuli. Jadi dua arah, yang pembuli dengan yang dibully itu sama-sama harus dikasih pijakan. Kemudian yang saksinya juga harus dikasih pijakan. Jadi pijakannya itu general semua gitu ya. Untuk pembuli masuk, untuk korban masuk, untuk bystander atau saksi juga masuk gitu. Kemudian aturannya juga harus yang logis gitu. Dan ini harus didiskusikan kalau di rumah ya diskusikan dengan suami misalnya, atau diskusikan dengan kalau ada mbak ya mbak di rumah gitu. Pokoknya diskusikan dengan orang rumah supaya apa? Supaya konsisten gitu ya. Konsisten, karena kalau tidak konsisten ini berantakan gitu ya. Anak-anak tuh kalau tidak konsisten di rumah bagus, di luar dia membuat huru-hara gitu ya ibaratnya. Kayak gitu. Kemudian perhatian dan komunikasi. Ini hal yang paling penting ya dari semuanya gitu ya. Dari pijakan, dari aturan, ini yang paling penting, perhatian dan komunikasi. Kenapa? Karena anak, kalau yang pernah dengar ya, guru saya Bu Eli Risman, kalau anak yang kantong jiwanya penuh ya, mereka tuh udah nggak akan cari perhatian lagi di luar gitu. Kalaupun mereka emosi gitu ya, mereka akan bilang sama ibunya gitu. Mereka akan bilang sama orang tuanya. Dan ini yang harus diperhatikan, sependiam-pendiamnya anak, dia tidak boleh pendiam di rumahnya. Dia harus tetap aktif. Jadi kalau anaknya di rumah jadi pendiam gitu, nggak mau cerita, itu harus jadi tanda tanya. Kita harus tahu apa penyebabnya gitu ya. Nah, ini selalu kunci dengan agama ya, karena kita muslim, setiap kita kasih pijakan, aturan dan lain-lain kunci dengan agama ya. Kunci dengan agama bahwa Allah juga sudah memerintahkan gitu bahwa kita tidak boleh merendahkan, mengolok-olok teman kita gitu ya, orang lain gitu kan. Nah, untuk intervensinya ya, kita nggak bisa ujuk-ujuk dihukum. Kita nggak bisa ujuk-ujuk anaknya dipanggil kemudian dikasih sanksi, nggak bisa begitu. Ya, kita harus menganalisis dulu. Menganalisis ini di mana nih salahnya. Cari akar masalahnya. Ya, karena kalau kita nggak cari akar masalahnya, apa yang mau diselesaikan? Kita nggak tahu apa masalah intinya apa gitu ya. Jadinya ngalor ngidul gitu, nggak jelas gitu. Jadi analisis akar masalahnya di mana, ya. Analisis berapa banyak siswa yang melakukan bully di sekolah, gitu ya. Karena kalau sudah mencapai 70% siswa di sekolah membuli, itu artinya sudah endemi, ya. Ini sudah sekolah harus benar-benar serius menangani ini. Harus ada pakar, ya. Harus ada pakar, benar-benar harus membuat satu program ya yang khusus untuk mengatasi bully ini gitu kan. Nah, tadi saya lupa sebut ya waktu mengenalkan Bapak anti bullying di dunia. Jadi beliau itu punya program namanya Always Bullying Prevention Project gitu ya. Dan itu kalau saya baca ya, itu sudah diterapkan beberapa di Mentari gitu. Tapi hanya preventionnya saja dan hanya di level sekolah, belum ke level orang tua. Mungkin ini nanti bisa kita bahas lagi ya, Mr. Eko, karena waktunya kan terbatas ya. Ini sudah jam berapa nih? Sudah jam 10. Ya, karena ini panjang banget ya. Ini panjang banget, ini harus training ini. Nah, kemudian klarifikasi anaknya, betul tidak gitu ya, apa tujuannya. Jadi jangan sampai kita menjudge kamu pembuli gitu ya, kamu pembuli, tapi ternyata anak itu tujuannya bukan membuli dan dia tidak tahu bully itu apa, dan dia tidak tahu
yang dia lakukan itu bully, ya itu tidak fair lagi gitu ya. Jadi klarifikasi, apa, kenapa gitu, bagaimana kronologinya gitu kan ya. Kemudian buat kesepakatan dan konsekuensinya pasti ya. Kesepakatannya harus disetujui ya. Jadi harus ada komunikasi dua arah antara guru dan anak atau antara orang tua dan anak. Ini bisa diterapkan di sekolah ataupun di rumah ya Bunda. Buat kesepakatan gitu. Kalau terjadi bully atau kalau kamu ternyata membuli, apa nih gitu, apa yang harus Bunda lakukan gitu kan. Misalnya anaknya bilang, ya ingetin aja Bun, nasehatin. Oke, diingetin. Kalau misalnya diingetin kamu masih begitu, Bunda harus bagaimana gitu ya. Nanti jadi kedua belah pihak dan kita ya orang tua harus memperlihatkan ke anak who's the boss, siapa bosnya di rumah ya. Bosnya di rumah ya kita orang bisa diatur sama anak. Kita yang mengarahkan, kita yang mengatur. Jadi sampaikan ke anak bahwa di sini atau ayah di sini mengarahkan kamu supaya kamu bla 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 gitu ya. Kasih tahu gitu kan kesepakatan. Buat kesepakatan ketika anak tidak setuju, maka kita harus pintar-pintar mengarahkan ke arah supaya dia setuju gitu. Ini tricky banget memang ya, kalau mengasuh itu memang tricky ya, karena kan hadiahnya surga ya. Kalau gampang itu hadiahnya kipas angin gitu ya Bunda. Kemudian konsekuensinya, anak-anak harus tahu konsekuensi apa yang akan dia dapat kalau dia membuli dan kalau dia diam ketika dibully gitu ya. Jadi ini tuh intervensinya tuh untuk yang 3 karakteristik tadi ya Bunda. Untuk pembuli, untuk korban, dan untuk saksi. Nah ini harus disampaikan. Kemudian evaluasi nih, apa yang harus diperbaiki. Jadi ketika kita sudah kasih pijakan masih terjadi tuh, berarti apa nih yang harus diganti ya. Apakah metodenya gitu ya, metode penyampaiannya, apakah kita harus membuat hal-hal yang kreatif gitu kan supaya anak-anak melihat gitu ya. Evaluasi itu perlu ya, kalau bisa sih seminggu sekali ya, karena kasus pasti akan seminggu sekali. Kemudian rehabilitasi ya, baik pembuli ataupun yang dibully ataupun saksi, mereka sama-sama kena mentalnya. Kenapa? Karena yang saya pelajari ada trauma secara tidak langsung ya. Ini untuk saksi ya. Trauma secara tidak langsung itu dia melihat hal yang tidak menyenangkan, tapi bukan dia yang menimpa gitu ya. Meskipun tidak semua anak, tidak semua orang yang akan begitu gitu. Tapi kita harus jaga-jaga bagaimana caranya gitu kan. Kita rehabilitasi, konsultasi dulu sama pakarnya ya. Kenapa anak saya begini? Jadi jangan sampai orang tua ya gimana ya, anak saya sih emang udah begini gitu, udah begini dari dulunya ya, gimana ya, saya kan udah ngasih tahu nggak masuk, saya udah kasih pijakan nggak masuk. Ya kerjasama dong sama sekolah, sama suaminya, kerjasama buat satu program, diskusikan sama anaknya, kenapa kamu begini gitu ya, kenapa kamu begini, apa yang sulit gitu ya, apa yang sulit kontrol. Karena untuk pembuli ini itu juga ada masalah dengan kontrol dirinya. Kemudian terapi. Ketika terapi ini adalah penyelesaian terakhir ketika anak memang sudah tidak bisa dikondisikan lagi. Misalnya kita sudah kasih konsekuensi terus diulang gitu ya. Dan ini tujuan akhir kalau menurut saya. Karena apa? Karena percuma kita buat konsekuensi gitu ya. Misalnya yang dibully, yang membuli secara berlebihan misalnya ya, membuli emang berlebihan ya, maksud saya yang membulinya parah gitu sampai mencelakai fisik atau cedera gitu kan, katakanlah diskors selama 2 minggu, terus apa setelah diskors apa gitu, apakah bisa menjamin dia tidak mengulang? Karena yang membuli juga dia mentalnya kena juga gitu.
Jadi harus sama-sama diobati gitu, harus sama-sama diterapi gitu. Nah, ini sekolah dan orang tua memang harus betul-betul bekerja sama secara intens ya mengenai masalah bullying. Gitu Miss Hawa. Iya, terima kasih Bunda. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya Bun. Adakah yang ingin Ya. bertanya Bunda? Kalau ingin bertanya silakan sebutkan usia anak, jenis kelamin, jumlah anak dan pertanyaannya Bunda. Silakan Bun. Saya pilih saja kali ya Bunda ya, Bunda Rizka. Ya, silakan dipilih. Iya. Silakan Bunda Sofi Rizky Aulia ingin bertanya. Silakan. Gimana ngomongnya? Anak saya introvert ya, Miss. Jadi susah ngomongnya. Jadi dia mau berteman yang dia cocok, yang dia nyaman gitu. Kalau dia nggak nyaman, kayaknya dia sulit, anaknya nggak gampang untuk deket sama orang gitu. Ya, gimana saya juga bingung. Oke. Nah, mungkin Missnya punya solusi buat anak yang introvert biar bisa diterima dan bisa menerima gitu. Diterima di teman-teman dan bisa menerima teman-temannya juga gitu. Kadang-kadang suka menyendiri, itu mungkin penilaian buat orang itu nggak ada temennya atau apa, tapi dia nyaman dengan kesendirian dia itu, dia sebenarnya nyaman gitu. Tapi kan nggak bagus juga ya Miss kalau sikap seperti itu gitu. Ya bagusnya ya bergaul yang positif, yang bagus gitu. Kadang-kadang orang tua juga udah nasihat mah udah banyak gitu. Cuman anaknya kadang-kadang dia punya prinsip sendiri yang menurut dia baik, ya udah gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ya, oke. Bunda, boleh saya respons? Boleh Bunda, silakan Bunda. Ya. Jadi menyikapi kebetulan anak saya juga introvert tuh gimana ya? Ya. Maaf, mau tanya dulu usia anaknya berapa Bunda? Ya. Anaknya. Usia anaknya berapa? Ya. Usianya? Ananda Sofi Rizky Aulia, kelas 9 Wamena. Berarti sudah SMP ya? Perempuan? Iya, udah SMP, Miss. Kelas 9 sudah, alhamdulillah. Bentar lagi perempuan ya Bunda ya? Oke. Saya bantu jawab ya Bunda ya. Karena gini Bunda, anak-anak introvert itu sebetulnya dia bukan tidak mau bergaul gitu ya, tapi memang dia pemilih. Jadi dia hanya bisa berteman dengan orang yang satu frekuensi saja sama dia gitu ya. Tapi itu bukannya bagus ya Bunda. Artinya dia sudah bisa memilih teman yang membuat dia nyaman gitu ya. Yang satu pemikiran sama dia itu kan penting ya. Kan kata Rasul juga, kata Allah juga gitu ya. Kita memang agama kita sebagaimana agama teman kita gitu. Jadi kalau menurut dia temannya baik gitu ya, bisa membawa dia ke jalan yang benar, nggak apa-apa, nggak masalah meskipun hanya sedikit gitu Bunda. Dan anak introvert itu kadang dia mikirnya gini Bun, dia sebetulnya ngerasa nggak penting untuk menceritakan ke orang-orang gitu loh Bun. Jadi yang menurut dia merasa penting untuk diceritakan, dia akan cerita. Tapi yang menurut dia merasa tidak penting untuk diceritakan, dia nggak akan cerita gitu. Begitu Bun. Cuman supaya anak itu tetap sehat secara mental gitu ya, sosialnya juga bagus. Nah itu lagi-lagi tugas kita orang tua untuk sering mengajak komunikasi. Mungkin bisa sering diajak ini Bun, ngedate berdua sama anaknya gitu ya. Punya adik Bun? Oh belum ada adiknya. Belum. Jadi anak tunggal. Oke, iya. Ya itu bagus sih. Jadi maksudnya bisa gini, karena anak itu butuh satu porsi ibu, satu porsi ayah.
gitu. Jadi nggak bisa tuh bertiga terus, nggak bisa. Jadi tetap harus ada waktu khusus untuk dengan ibu dan waktu khusus dengan ayah gitu. Itu Bun. Nah nanti kita lihat nih kita lihat ciri-ciri kan tadi ciri-ciri yang dibully itu dia jadi tadi kan ada ya dampaknya itu dia jadi rendah diri ya, terus bundanya hilang ya, oh enggak, Oh ya. dia jadi rendah diri, tidak percaya diri, yang tadinya sudah tidak percaya diri tambah tidak percaya diri lagi gitu. Nah itu ya, bisa kita lihat gitu apakah dia pernah dibully atau tidak gitu Bun. Gitu. Dan ciri-ciri ketika memang sudah harus konseling itu adalah anak sudah sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan orang tua. Itu. Jadi kalau anaknya Bunda masih mau ngobrol sama Bunda, ya masih bagus berarti gitu. Oh, alhamdulillah gitu, sih masih mau ngobrol. Kalau ditanya, "Opi gimana di sekolah? Happy mah?" Oh iya, syukur deh gitu. Dia kalau ditanya happy di sekolah mah, seneng, gurunya baik-baik. Oh iya, alhamdulillah. Gitu. Cuman anaknya ini introvertnya ini nggak hilang-hilang gitu ya. Apa emang udah kodrat dari Allah gitu? Apa emang ya pembawaannya gitu? Introvert itu sudah karakter, nggak bisa dirubah. Karena saya juga introvert. saya juga introvert, Bunda. Saya introvert. Iya, saya introvert. Tapi buktinya saya bisa berbicara di depan ayah bunda, saya juga bisa berorganisasi gitu. Itu hanya hanya karakter aja. Kita nggak bisa rubah. Kita tidak bisa merubah orang lain untuk sama seperti kita. Karena Allah ciptakan kita macam-macam, beda-beda gitu ya. Gitu Bunda. Begitu ya Bunda ya. Cukup Bunda? Cukup Bunda Sofia. Iya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Bunda atas pencerahannya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bunda Sofi. Bunda Rizka ada yang mau nanya lagi Bun? 3 orang lagi Bunda. Iya, silakan. Yang pertama yaitu Bunda Azalea Tafana, silakan Bun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, saya atas nama Bunda Azalea, di sini mungkin saya menanyakan untuk kalaupun ada waktunya bisa 2 pertanyaan, kalaupun 1 yang paling penting aja. Yang pertama itu apakah pihak sekolah, terutama lembaga pendidikan, haruskah mempunyai peraturan khusus masalah bullying ini? Jika memang ada, itu bekerja sama dengan siapa, bagaimana, dan bentuknya seperti apa menurut perspektif dari Bunda Rizka? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini masalah anak saya, kemungkinan ya, dia orangnya ada extrovert. Kemudian di sini ada yang pembuli ini adalah bukan dari pihak sekolah, bukan teman sekolah, tapi adalah keluarga, sepupunya. Sebenarnya saya udah gregetan ya, udah gregetan kalau orang lain mungkin udah saya samperin, tapi karena ini saya masih menghargai orang tuanya, jadi saya hanya bilang ke anaknya. Tapi ada beberapa keluarga yang bisa. Nah, ini dibully sejak umur kurang lebih 2 sampai saat ini. Saya juga nggak tahu ini permasalahannya apa, kenapa anak saya bisa dibully, padahal dia orangnya juga kalau menurut aku juga easy going ya gitu. Dan tindakan apa nih, apa yang harus saya lakukan, apakah saya langsung negor ke orang tuanya itu atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Oke, langsung saya jawab ya Miss Hawa. Iya boleh Bunda. Ya, untuk yang pertama memang ada program khusus ya, program khusus untuk sekolah, namanya ya itu tadi saya bilang bullying prevention program. Jadi sekolah memang harus mengatur itu, dan ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Permendikbudristek ya nomor 46, bahwa sekolah memang harus membentuk tim anti bullying gitu. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh lagi mengenai ini Bunda Azalea, sekalian ngobrol sama Mr. Eko ya nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua,
Untuk pertanyaan yang kedua, ketika anak kita dibully, bagaimana sikap orang tua? Sikap kita adalah pasang badan. Pasang badannya bagaimana? Kita bicara seolah-olah anak kita yang berbicara. Ayo, bagaimana tuh? Itu Paham udah nggak? kita lakuin. Udah Ya, saya udah lakukan kita, ke anak itu. Kenapa sih aku nggak suka gitu kan? Kenapa harus ngebully, harus ngata-ngatain seperti itu? Tapi si anaknya itu tetap sampai sekarang pun kalau mau anakku mau ikutan main, dia selalu sana kamu nggak usah ikutan main sama aku gitu. Jadi kan anakku jadi menarik diri dari lingkungan keluarga. Seperti kalau diajak ke acara keluarga, enggak, aku males karena ada si dia. Kalau waktu ada acara di rumahku pun dia pasti bilang, pasti dia datang. Aku males kalau dia datang ke rumah aku, pasti dia ngomong seperti itu, gitu loh. Kalau boleh tahu bullynya apa ya, Bun? Verbal? Verbal dan perilaku verbal, terus tidak ditemani, terus dia menghasut juga. Oh iya, Gitu. pengucilan ya, Menghasut pengucilan ya. saudaranya. Oke. Ya, benar. Oke. Mungkin tapi itu sepertinya anaknya Bunda sudah cukup bisa mengatasinya ya, kalau menurut saya ya, kalau dengar dari ceritanya ya. Jadi dia menarik diri, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Ya, kita nggak butuh teman-teman seperti itu kok. Itu penguatan untuk anaknya. Kita bicarakan, kita tidak membutuhkan teman seperti itu. Kita tahu sikap dia tidak baik, kamu tidak mau bermain sama dia, oke, nggak masalah. Gitu. Dan saya selalu bilang sama anak saya, dulu juga anak saya nggak punya teman. Saya tidak kekeh-sumekeh gitu bagaimana caranya supaya anak saya punya teman. Tapi saya bilang, kita ini akan membutuhkan orang lain. Tapi kalau kamu nggak ada yang mau nemenin, it's okay, nggak masalah. Kamu bisa sendiri. Kamu masih punya bunda, kamu masih punya ayah, kamu ada adik gitu. Gitu, Bun. Oke. Mungkin nanti kalau kurang ini jawabannya, kalau kurang puas, nanti boleh chat saya aja ya, ayah bunda. Tapi mohon dimaklumi kalau saya slow respon. Selanjutnya boleh lagi Bunda, ada 2 orang lagi yang mau ingin tanya Bunda. Silakan boleh. Boleh. Yang pertama Yang ini, Bunda yang ada di chat ya Bun ya. Bunda Marina Afandi, silakan. Ya, Bunda Rizka. Ya. Bunda Marina Afandi, nanti silakan. ini di mix aja ya, di mix yang raise hand terus yang di chat gitu ya. Jadi biar adil. Iya, Bunda. Silakan Bunda Marina. Bunda Marina Afandi, silakan. Iya, makasih, maaf suara serak ya. Bagaimana tanggapan Bunda Rizka tentang anak yang membuli itu direkam pakai kamera handphone dan disebarluaskan gitu. Zaman sekarang kan kalau bully tuh gitu ya kan, direkam gitu. Ya, makasih. Iya. Bunda Marina, itu yang merekam yang membuli juga atau saksi? Saksi, dia saksi teman yang membuli. Oke. Jadi berarti dia sudah bukan jadi saksi kalau begitu. Dia juga pembuli gitu ya. Itu cyberbullying namanya ya. Cyberbullying, terus itu kan videonya disebar-sebarkan ya. Itu kan sama saja mempermalukan, ya kan? Mempermalukan kekurangan orang lain melalui video yang disebarkan. Itu juga dia juga termasuk bully, sama. Hukumnya gimana? Kepolisian berarti ya? Iya, itu kalau anaknya sudah balik, itu masuk UU ITE ya. Tapi kalau di Indonesia sih nggak seperti itu ya, karena kalau di luar negeri, kalau anak yang di bawah umur melakukan kejahatan, itu orang tuanya yang dihukum. Karena dirasa orang tuanya tidak bisa mendidik dengan benar. Kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia kan tidak begitu ya. Ya, baik Bunda Rizka, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama Bun. Selanjutnya, ada yang mau tanya dari Misternya atau Pak Eko mau nanya, Pak Adin atau Misternya silakan.
Ada yang ingin bertanya? Atau saya pilih lagi ya Bun ya? Silakan, Saya pilih aja. Iya, silakan. Saya pilih. Yang ini aja, yang raise hand aja, Miss. Tadi kan sudah dari chat ya. Siap Bunda. Yang raise hand ada Bunda Putri, boleh silakan Bunda Putri. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Miss Hawa. Waalaikumsalam. Dengan Bunda Rizka juga ya. Baik, Ya. terima kasih kesempatannya. Kebetulan anak saya usianya 9 tahun ya, kelas 4 saat ini. Gitu kan, dia memang untuk saat ini baru 1 saya. Seperti itu ya. Anak saya sih sebenarnya termasuk yang kategori ekstrovert. Kebalikannya saya. Kalau saya introvert, anak saya ekstrovert. Dia gampang bergaul dan mudah kemana aja gitu kan. Easy going lah anaknya gitu kan. Tapi ada satu ketika tiba-tiba anak ini ngerasa tidak nyaman. Gitu. Terus saya pernah sempat tanyakan. Yang berujung dia pernah bilang, aku mau pindah sekolah. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kata saya bukan secara tindakan fisik, tapi mungkin ucapan gitu yang menurut dia tidak nyaman. Jadi dia merasa tidak betah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini bagaimana sih menyikapinya atau kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menanggulangi kejadian-kejadian bullying. Mungkin lebih banyaknya lebih ke ucapan mungkin ya. Tapi kalau untuk tindakan fisik, insya Allah mungkin nggak ada ya di Mentari seperti itu. Nah, untuk tindakannya harus bagaimana sih, gitu kan? Terus saya juga banyak nih lihat berseliweran di media sosial seperti itu kan. Kalaupun memang terjadi tindakan bullying secara fisik, ajarilah untuk anak tersebut untuk melawan atau membela diri seperti itu. Ya kan? Nah itu banyak tuh sekarang karena sedang maraknya si bullying ini gitu kan. Nah seperti apa sih yang kita harus ajarkan gitu, tindakan yang bagaimana dalam perlawanan, karena kan yang kalau saya lihat terkadang masih banyaknya yang menjadi korban bullying berujung menjadi karena kita melawan ya kan malah menjadi tersangka seperti itu, yang niatnya kita mau membela diri karena merasa dibullying, tapi di saat masuk ke ranah hukum itu menjadi ikut menjadi tersangka seperti itu. Karena saya banyak juga melihat kejadian yang seperti itu ya. Nah ini bagaimana nih? Terus peranan orang tua. Kadang ada juga orang tua yang saya juga nggak tahu ya. Anak saya mudah-mudahan kita semua nggak ada yang anak pembuli, punya anak yang pembuli ya gitu kan. Tapi kadang ada orang tua yang merasa tertutup atau tidak terima kalau ternyata anak tersebut atau anak menjadi seorang pembuli. Nah sebenarnya itu kan nggak baik ya kalau menurut saya, karena menutupi tindakan tersebut atau membela yang berujung malah menjadi lebih ekstrim lagi untuk melakukan tindakan tersebut. Nah ini apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Pijakan yang bagaimana nih untuk ke anak yang masuk dalam kategori kalau memang sudah menyangkut fisik ya kan, kamu boleh membela diri atau membentengi diri untuk melawan, itu tindakan yang bagaimana yang dibolehkan. Paling seperti itu ya Bunda. Mungkin agak banyak, maaf. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bunda Putri ya. Saya coba jawab. Tadi yang pertama itu dibully secara verbal ya. Kita juga harus mengajarkan anak bagaimana supaya si pembuli verbal ini diam gitu. Dulu anak saya dibully, setiap yang dia lakukan selalu dibilang jelek gitu. Saya bilang, jawab aja, iya, memang gambar aku jelek. Kenapa? Apa urusanmu? Gitu. Ya, saya selalu bilang gitu. Ya terus dia juga bilang gini Bun, gitu. Terus dia juga bilang sepatu kamu jelek.
nggak apa-apa, biarin. Emang kalau jelek kenapa? Gitu. Jadi kita harus buat dia merasa jadi lebih superior daripada si pembuli. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita butuh mengajarkan anak untuk menjadi untuk berkamuflase. Ya, berkamuflase dalam arti ibaratnya apa ya? Kalau di sinetron itu kan ada yang cewek centil-centil gitu ya, atau jangan cewek deh, cowok misalnya, cowok yang suka game, oke, kamuflase, oke, saya juga suka game itu gitu. Karena biasanya anak-anak yang gamers edik ini paling sering melakukan bully fisik ya, karena agresivitas dari yang dia tonton itu. Kemudian untuk yang apa tadi yang kedua ya, lupa saya. Yang bentuknya tindakan, Bun. Yang bentuknya tindakan ya, fisik ya. Kalau saya sih ngajarin ke anak-anak gini. Anak saya korban bully. Anak saya korban bully dari TK. Gitu. Jadi anak saya pernah dicubit sampai berdarah kulitnya gitu ya. Sebagaimana kencangnya itu mencubitnya gitu kan. Saya bilang gini, kita jangan dulu balas. Kamu jauhin dia. Bunda tetap lapor gitu. Saya tetap lapor sama gurunya. Jauhin dia. Bun, tapi dijauhin dia tetap nempelin aku. Katanya dia suka sama aku gitu. Bilang, aku gak mau dekat-dekat kamu karena kamu suka nyubit aku gitu. Ya tapi tetap dia nyamperin, tanya, kenapa kamu nyubit aku? Kata dia mau main sama aku. Kamu kalau mau main sama aku harus dengan cara yang benar. Gitu. Jadi ada step-stepnya gitu loh, Bun. Ada step-stepnya. Jadi jangan ujuk-ujuk ketika dia mukul kita langsung lonjok balik gitu. Enggak gitu. Kita ngindar dulu kalau dia masih ngikutin. Saya juga ngajarin gitu. Saya sampai bilang sama Mr. Eko dan wali kelas anak-anak saya gitu. Saya bilang kalau anak saya sudah sampai melakukan tindakan kekerasan, artinya dia sudah dibully secara terus-menerus. Saya bilang gitu. Gitu. Jadi memang harus ada ketegasan dari orang tua, untuk mengkomunikasikan hal ini ke sekolah gitu ya. Gitu. Nah, untuk intervensi sekolah itu mungkin sekolah ya harus dibaca dulu ya itu Permendikbud-Ristek yang nomor 49 gitu. Gitu Bunda Putri. Ya, terima kasih Bunda untuk pencerahannya. Ya. Dan di Islam itu berlaku hukum qisas kan ya? Oh iya, betul. Jadi makanya karena baca kita nggak salah kalau membalas. Iya, kalau memang sudah perlu dibalas gitu. Iya. Betul. Selanjutnya ya Bun, satu lagi atau dua lagi Bunda? Bunda Rizka? Iya, boleh, silakan. Boleh. Saya pilih dari chat ya Bun. Bunda Izatun Milah, silakan. Ya, Bunda baik, Izatun terima Milah. kasih. Ya, baik, terima kasih, Miss. Ini suaranya banyak yang bocor. Oke, gini, sebenarnya anak saya baru kelas 1 ya, baru kelas 1 SD gitu ya. Jadi memang baru masuk di sekolah ini gitu ya. Terus kemudian saya suka bertanya gitu ya, kamu happy nggak sekolah di sana gitu. Karena saya bilang happy mah gitu. Cuma aku suka dibully gitu. Artinya saya menganggap bahwa dia tuh sudah paham bahwa dibully gitu ya. Terus kenapa? Saya bilang gitu. Iya Ma, aku suka dibilang jelek sama temenku, dibilang gitu kan. Terus saya mungkin belum tahu ilmunya ya Bun ya gitu. Jadi saya bilang ya udah biarin aja, saya bilang gitu. Atau mungkin dia mau bilang kamu cantik, cuma dia gengsi, saya bilang gitu Bun gitu. Terus akhirnya ya berulang kali saya coba tanyakan seperti itu gitu ya, kamu happy nggak sekolah gitu, tapi selalu dijawab seperti itu, aku happy sih Ma, tapi aku sering dibully gitu Bun. Saya tuh memikirkan bahwa anak ini tuh udah sadar bahwa dia dibully gitu ya, karena dia paham gitu, karena dia bilang
tapi aku sering dibully mah gitu. Jadi saya menganggap bahwa anak ini udah concern bahwa dia dibully gitu. Terus kadang saya tanya kan, kamu gimana gitu, aku lapor Miss gitu, kadang aku sampai nangis gitu Bunda gitu, dia sampai nangis katanya, suka dibilang seperti itu. Terus pernah saya bilang gini, kalau ada yang seperti itu kamu pura-pura nggak dengar aja gitu, pura-pura nggak lihat orang tersebut, saya bilang gitu kan, nggak usah dihiraukan gitu. Udah mah, tapi dia coba terus-terusan sampai di depan muka aku dia ngeledek aku gitu. Terus ya udah, saya coba memberikan edukasi seperti itu sih Bunda gitu. Makanya saya mau bertanya bagaimana kiat saya sebagai orang tua untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu ya. Kemudian bagaimana juga program atau misalnya usaha dari sekolah gitu ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Ya, mungkin itu saja Bunda yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Rizka. Baik Bun, ya, ini mungkin perlu karena tadi Bunda tidak cerita dibulinya secara apa. Jadi jadi mungkin harus digali dulu dibulinya bagaimana gitu. Awalnya bagaimana, kronologinya bagaimana. Karena kan kita tadi seperti yang intervensi tadi, analisis dulu, klarifikasi, baru kita tentukan langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Karena gini, kalau semisal intervensi itu sudah dilakukan, pijakan sudah dilakukan, kemudian pihak sekolahnya juga lepas tangan, lebih baik pindah gitu ya. Tapi saya yakin sekolah mentari ini punya program juga ya, punya cara juga bagaimana cara menghadapi pembuli ini. Begitu Bunda. Siapa tadi namanya? Bunda Izatu Mila. Ya, betul. Ya, Bunda, saya mau menambahkan mungkin kalau dibulinya bully verbal sih ya Bun ya. Misalnya dikatain jelek gitu, seperti itu sih. Nah itu yang sering diterima sama anak saya sih Bun, lebih ke bully fisik, bully verbal lah gitu. Anaknya umur berapa Bun? Umur 7 tahun Bunda. Baru kelas 1. Masih 7 tahun. Oke. Iya, masih 7 tahun. Ya. Dibulinya sama teman sekelasnya? Betul, teman sekelasnya. Oke. Saya juga pernah ngajarin gitu ya. Anak saya seringnya bully verbal dia dapatnya. Jadi kalau dibilang jelek, balas aja, kamu juga jelek. Gitu. Diajarkan untuk membalas kalau memang itu bulinya terus-terusan. Jadi kita yang menguatkan anak-anak gitu. Bunda. Ya. Nah, kalau misalkan itu tidak merubah kelakuan si anak itu, misalkan dijauhin, masih tetap mendeketin gitu kan, lari-lari. Kamu kenapa sih ngefans ya sama aku? Katanya aku jelek. Ajarin gitu Bun. Jadi kita tuh harus, mulut kita sebagai korban bully itu harus lebih pedes daripada pembuli ya. Seperti misalnya contoh, sekarang ini body shaming itu kan di mana-mana ya. Ada yang bilang, kamu gendut, iya kamu kurus, kenapa nggak bisa makan ya? Kayak gitu aja Bun, nanti dia juga berhenti kok, percaya deh. Atau enggak kita harus cuekin, tapi memang anak umur 7 ini memang agak susah, karena memang masih sensitif sekali gitu ya. Jadi pinter-pinter kitanya aja, kemudian kerjasama sama Miss-nya, supaya anak kita tidak didekatkan sama anak yang suka membuli gitu, dijauhkan aja gitu. Itu Bunda. Baik Bunda, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya akan coba untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Sama Bunda Izatu Mila. Selanjutnya apakah satu lagi Bun atau sudah mau di penghujung acara? Boleh, satu lagi deh terakhir ya, Miss. Dari Miss Mister kali ya Bun ya? Ya boleh, silakan. Boleh, Miss Mister silakan yang ingin bertanya. Adakah yang mau bertanya? Miss Mister yang ingin bertanya silakan. Dari Mr. Eko atau dari Bu Mila?
Dari Pak Adin, silakan. Pak Amin, boleh, silakan. Oke, saya pilih ya dari Pak Eko. Silakan Pak Eko ingin bertanya. Silakan dilanjut saja, Miss. Mungkin saya ingin menanggapi saja ya, Bunda. Ya. Ya, silakan. Di ini kan apa namanya itu? Langkah preventif dari sekolah sendiri untuk menghadapi bullying, kita itu selalu ingatkan teman-teman, khususnya anak-anak, pada saat pagi hari, pada saat morning circle itu adalah pembiasaan atau waktu yang tepat untuk menanamkan apa namanya sikap-sikap karakter building. Jadi penanaman sikap itu biasanya kita disampaikan di pagi hari gitu. Di situ disampaikan untuk berteman dengan siapapun, kemudian dengan ya intinya tidak membeda-bedakan teman gitu. Kemudian ketika istirahat ya mungkin yang sering jadi loss atau tidak terprotek adalah ketika waktu istirahat, karena mungkin bisa sedikit dimaklumi dengan 1 atau 2 guru harus mengawasi 20-23 anak, mungkin kan ada yang terpisah-pisah gitu. Cuman kita sebisa mungkin khususnya untuk kelas bawah itu selalu standby di dalam kelas, bahkan ketika anak-anak di istirahat di koridor ya, kalau kelas 3 itu biasanya di koridor, itu ditemani oleh mister-misternya. Nah mungkin yang jadi sering terjadi Miss ketika anak-anak sedang bermain gitu, namanya bermain, mungkin emosinya tidak terkontrol, dalam arti misalnya main bola intensitasnya keras, akhirnya di situ kata-katanya agak tinggi mungkin di situ. Jadi langkah preventifnya kita sudah upayakan, bahkan di dalam kelas itu kita sudah tempelkan poster-poster terkait bullying gitu, Bun. Iya. Oke. Udah Pak Eko. Ya. Saya tanggapi boleh ya, Mr. Eko? Boleh benar. Oke. Kalau begitu kondisinya itu tidak termasuk bully, Mr. Eko. Jadi kalau misalkan ada anak yang main bola, terus bolanya kena, gitu kan, anaknya marah, kita akan begitu nggak? Saya tanya deh. Kita akan begitu juga nggak kalau kita masih anak-anak? Iya. Sama kan, gitu. Jadi itu memang normal, itu wajar, kita marah, kita kesal gitu ya. Ketika ada orang yang mengganggu, mencelakai, tapi kan itu tidak sengaja. Orang tidak sengaja, misalnya nih lagi jalan kesenggol lah, apalah gitu kan. Kalau bully itu kan kriterianya tadi, disengaja, berulang-ulang, dan ada kesenjangan kekuatan di situ gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang agresivitas, mana yang bully. Nah, yang agresivitas ini diselesaikannya dengan cara apa? Dengan cara kontrol emosi, ya. Sementara kontrol emosi ini harus selesai di usia 5 tahun. Berarti kita bolongnya banyak, Mister. Gitu. Banyak yang harus diperbaiki. Bagaimana cara mengeluapkan emosi dengan benar, gitu. Bagaimana cara marah yang benar, gitu. Bukan cara marah yang baik, karena marah itu nggak ada yang baik. Tapi bagaimana cara marah yang benar, bagaimana cara sedih yang benar gitu. Jadi kita belajar yang benernya aja dulu gitu. Baiknya nyusul. Kalau benar kan cuma satu, kalau baik tuh banyak gitu loh, Mister. Gitu. Kemudian untuk pengawasan itu memang perlu ya, Mister, di beberapa spot, terutama di spot-spot yang crowded misalnya gitu. Dan mungkin itu tadi harus dibentuk tim anti bully di sekolah. Jadi nanti yang bertugas yang tim anti bully itu gitu. Nanti kita ngobrol ya, Mister, karena ini banyak ya. Sebenarnya banyak. Saya sudah bilang tadi ini banyak banget ya prevention programnya gitu, dan ini melibatkan semua pihak. Jadi kita harus ngobrol secara intens dan butuh waktu yang sangat lama, mungkin sekitar beberapa hari, karena panjang banget gitu ya kalau dibahas dan dikupas tuntas hari ini. Gitu.
Siap. Oke, terima kasih Bunda Rizka dan Pak Eko. Terima kasih, Miss Hawa. Alhamdulillah banyak pelajaran yang kita udah dapat pada hari ini berkat seminar yang Bunda Rizka berikan tadi. Kemudian banyak manfaat juga yang kita dapat dari Pak Eko juga tadi yang sampaikan di awal. Kita semua berharap semoga anak-anak bisa terhindar dari aksi bullying di mana-mana. Oke, acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Mr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Mr. Ya, baik, Miss Hawa. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mr. Ya, baik. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga materi yang telah kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam keseharian kita, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'u bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma iftah lana wa li awladina wa li talamidina wa dhurriyyatina wa li asatidatina ya ilahna futuhal 'arifin. وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين ولا تجعلنا وإياهم من القانتين ولا من الآيسين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih Mr. Alawi. Sekian seminar pagi yang telah kita laksanakan pada hari ini. Semoga kita semua bisa selalu sehat walafiat dan bisa bertemu lagi di seminar berikutnya. Terima kasih Bunda Rizka, Pak Eko, dan ayah bunda yang lainnya. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bisa mengisi link untuk pengajuan sertifikat ada di kolom chat.